Selamat datang di Kaosa Gadget bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorsement manapun. Kalau kemarin kita sudah review Victus, kali ini aku mau review Omen di depanku ini yang harganya 30 juta. Dan worth it nggak sih laptop ini? Atau kita nungguin aja Intel Ultra datang ke Indonesia? Penasaran kan? Langsung kita cek, let's go! Ini dia HP Omen 16 U0047TX yang mana sudah menggunakan Intel Core i9 generasi 13900HX. Kemudian RAM-nya 32GB DDR5 dan untuk SSD ini 1TB SSD PCIe NVMe Gen 4. Kemudian untuk dari graphic card ini menggunakan RTX 4060 dengan VRAM 8GB. Dan setiap pembelian laptop ini kalian akan dibanting oleh Windows 11 dan Microsoft Office Home Student 2021. Dan gak ketinggalan juga kalian akan diberikan sebuah headset gaming dari HP dari HyperX Cloud. Selanjutnya untuk dari garansi di cover oleh HP selama 2 tahun dan harganya laptop ini adalah 32.999.000. Oke, kita lanjutkan ke bagian desain dari laptop ini yang mana ini tergolong ringan dan tipis dengan memiliki dimensi 35,6 cm untuk panjangnya, 26,9 cm untuk lebar dan 1,9 untuk ketebalannya. Sedangkan untuk dari beratnya ini cukup ringan di kisaran 2 kg saja, serta untuk bahan yang digunakan di sini berbahankan aluminium yang mana dengan finishing doff. Lalu untuk dari exhaust berada di bagian samping dan belakang. Oke, untuk di bagian keyboard sendiri ini yang cukup disayangkan masih belum full size, tapi di bagian WASD ini transparan dan untuk jarak perginya cukup luas, jadi nyaman digunakan. Selanjutnya untuk di bagian akhir ini ada touchpad berukuran yang cukup luas. Nah, jika kita lihat ke bagian displaynya, laptop ini memiliki ukuran 16,1 inch dengan rasio 16:10 dengan panel IPS yang pastinya sudah 100% sRGB, memiliki tingkat kecerahan 400 nits dan 240 Hz untuk refresh rate-nya, yang mana menurutku ini nyaman sekali digunakan. Untuk port yang dimiliki di laptop ini berada di bagian belakang dan samping, dan langsung saja kita lihat ke bagian kanan. Dan di bagian kanan ini tersedia satu USB Type-A saja, tidak ada port lainnya. Sedangkan di bagian sisi kiri ini terdapat 3 port, yaitu 3,5 mm combo audio jack dan 2 Thunderbolt yang sudah dengan Type-C. Selanjutnya di bagian belakang ini terdapat satu USB Type-A, HDMI 2.1, LAN port dan DC in. Oke, kita lihat ke bagian dalam dari Omen 16 yang mana terdapat 2 fan di bagian atas. Kemudian untuk SSD dan RAM ini masih bisa kalian upgrade dengan cara mereplace yang sudah terpasang saat ini. Sedangkan untuk dari SSD-nya sendiri ketika kita tes ini mendapatkan speed 6861 untuk write dan read-nya ini adalah 5284. Dan aku mau memberikan sedikit informasi tentang baterainya yang mana ini memiliki kapasitas 7981 mAh atau 97 Wh. Sedangkan yang cukup disayangkan di sini baterainya hanya mampu bertahan hingga 2,5 jam setelah kita tes menggunakan PC Mark 10 dengan mode yang seperti biasa, yaitu mode modern office tanpa koneksi internet, tanpa backlight dan tingkat kecerahan layar hanya 50%. Selanjutnya kita beralih ke bagian fitur dari laptop ini yang mana sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Untuk dari software pendukung ini ada Omen Gaming Hub yang bisa kalian gunakan untuk memantau performa atau mengatur skenario penggunaan. Nah, untuk fitur yang berbeda dari Omen ini adalah fitur undervolting yang mana kalian bisa mengubah voltase dari prosesornya ini supaya performanya lebih optimal lagi. Tapi aku lebih sarankan untuk kalian yang paham-paham saja. Untuk kalian yang masih belum paham, aku tidak sarankan karena ini bisa membuat prosesornya jadi tidak stabil kinerjanya. Ini dia webcam dari Omen 16 yang mana menggunakan Full HD 30fps, sudah dilengkapi dengan infrared dan juga ada privacy shutter di bagian atas ini. Untuk di keyboardnya masih belum ada shortcut untuk mematikan atau menyalakan kamera atau mikrofon. Kemudian untuk software pendukung kamera kalian bisa cek di Omen Gaming Hub yang mana ini terdapat fitur yang cukup membantu. Tapi untuk overall kameranya oke banget. Kita gali sedikit tentang prosesornya yang mana ini menggunakan Intel Core i9 13900HX dengan maksimal TDP 55W dan memiliki 24 core 32 thread. Seperti apa performanya langsung kita cek saja. Di pengujian CPU yang pertama kita gunakan software Cinebench R15 dan Omen berhasil mendapatkan 301 untuk single core dan 4193 untuk multicore-nya. Lalu di pengujian R20 ini Omen 16 mendapatkan 803 untuk single core dan 10040 untuk multicore-nya sendiri. Selain itu kita coba untuk looping sebanyak 10 kali mendapatkan rata-rata 10.014 dengan suhu rata-rata 58 derajat Celcius dan suhu tertinggi yang dicapai ini adalah 96 derajat Celcius. Di pengujian Cinebench yang terakhir kita gunakan R23 dan ini mendapatkan 2104 poin untuk di single core dan 26.224 poin untuk multicore-nya. Di pengujian CPU menggunakan software editing kita gunakan Blender dengan render menggunakan CPU dan berhasil diselesaikan dalam waktu 1 menit 36 detik saja. Untuk di bagian GPU, laptop ini menggunakan RTX 4060 dengan VRAM 8GB yang memiliki TGP 130W dan langsung kita saja saksikan untuk performa dari GPU-nya seperti apa. Kita sudah sampai di pengujian GPU-nya yang
mana kita menggunakan mode performance dan menancapkan charger supaya performanya lebih optimal lagi. Dan sekarang kita coba untuk menggunakan software 3D Mark di mode Time Spy mendapatkan 10.736. Kemudian kita uji dengan software yang sama di mode Firestrike. Laptop ini berhasil mendapatkan 22.938 poin. Dan berikut ini data dari laptop yang sudah kita review dengan pengujian Firestrike. Lalu di pengujian menggunakan stress test, laptop ini lolos dengan angka 99,1% dan pastinya suhunya ini stabil sekali. Selanjutnya kita coba untuk software editing. Yang pertama ini menggunakan Blender untuk render menggunakan GPU-nya dan berhasil diselesaikan dalam waktu 29 detik saja. Sedangkan di pengujian menggunakan software editing yang lainnya yaitu Adobe Premiere Pro dengan format yang seperti biasa yaitu 4K, kemudian cut to cut single layer tanpa efek berhasil diselesaikan dalam waktu 55 detik saja. Karena sudah selesai dari pengujian CPU, GPU, dan software editing, saatnya kita bermain game yang saat ini cukup sering dimainkan. Dan berikut ini adalah hasilnya. Jika aku bilang mending mana laptop ini atau kita nungguin Intel Ultra, pastinya aku kembalikan ke kalian lagi. Tapi untuk kalian yang memang membutuhkan laptop dengan performa yang powerful banget, ini bisa jadi salah satu opsinya. Mulai dari CPU, GPU, ini hasilnya memuaskan banget dan sesuai harapan. Dan kita juga masih belum tahu untuk kedatangan Intel Ultra ke Indonesia ini masih kapan. Dan inilah penilaian dari Omen 16. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika suka dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku juga mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 di Kota Malang, dan di Surabaya ada di Ruko Klampis Jaya nomor 45 dan Royal Plaza lantai 2. Serta untuk kalian yang suka belanja online, kalian bisa langsung kunjungi e-commerce kita, dan buat kalian yang ingin tanya-tanya lebih detail, kalian bisa langsung kunjungi sosial media kita. Oke, sekian dulu video dari saya Ucup. See you next video.